Halo pemuda remaja Evata, bagaimana kabarnya? Hari ini adalah persekutuan perdana untuk pemuda remaja Evata via online. Dan segera kita akan mulai persekutuan kita. Mari kita menyanyikan pujian dan menyiapkan hati dengan pujian sungguh indah. Pemuda remaja Evata dimanapun kalian berada, senang sekali sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam persekutuan online ini. Dan kali ini berharap dimanapun kalian berada, kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, sehat jasmani, terlebih lagi sehat secara hati atau rohani kita. Oke, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur melalui persekutuan online ini kami boleh merenungkan, mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, mampukan kami untuk kami bisa memahami isi hati Tuhan, kebenaran firman-Mu sesuai dengan hati dan pikiran Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya menuntun, menolong setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur nomor 139 ayat 7 dan juga ayat 23 dan juga ayat yang terakhir ayat 24. Kali ini akan bacakan untuk kita semua. Teman-teman sekalian silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Ayat yang ketujuh, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kali dibaca sekali lagi. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?
Kemudian ayat 23, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Teman-teman sekalian, kita mengetahui bersama bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud sendiri. Ya, di dalam bagian ini Daud mengungkapkan bagaimana Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu. Daud mengatakan, Tuhan, kemana aku dapat menjauhi roh-Mu yang kudus? Ya tidak bisa, teman-teman sekalian. Bahkan kalau kita baca keseluruhan dari Mazmur ini, maka Daud mengatakan, Tuhan, apabila aku pergi ke sana, Engkau ada. Apabila aku pergi ke situ, Tuhan, Engkau juga ada. Bahkan di sana dikatakan, bahkan ketika aku pergi ke dalam dunia orang mati sekalipun, Tuhan, Engkau tetap ada. Nah, teman-teman sekalian, message apa? Pesan apa yang mau kita ambil daripada bagian ini? Kita tahu bahwa Allah yang kita kenal, yang kita sembah adalah Allah yang Maha Ada. Dia ada di mana-mana. Di dalam segala kehidupan kita, teman-teman sekalian, apapun yang kita kerjakan, Tuhan ada di situ. Kayak ini nggak tahu, teman-teman sekalian, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Mungkin kita merasa sendirian. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita. Mungkin juga kita merasa, Tuhan, beban ini terlalu berat. Atau Tuhan, sepertinya kok saya bergumul dengan kehidupan saya, bergumul dengan kerohanian saya. Tuhan, saya tidak bisa lepas daripada dosa ini. Tuhan, saya juga bergumul dengan kehidupan saya yang begitu berat, Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan ada. Tuhan ada di sana. Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Tuhan ada di segala kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, seringkali yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita adalah ketika kita sendiri yang seolah-olah ingin menjauh daripada Tuhan. Kita yang seolah-olah merasa kita bisa, kita seolah merasa tidak ada jalan keluar, dan bahkan seringkali dosa pikiran dalam hati kita itu yang membatasi kita untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita, bahkan dalam hati kita, dan itu yang membatasi kita sehingga kita tidak bisa melihat pertolongan daripada Tuhan. Namun teman-teman sekalian, mari, sesungguhnya ketika Tuhan itu ada di mana-mana, bahkan Tuhan ada di dalam setiap hati orang yang percaya. Dan kita pun sebenarnya tidak bisa menjauh daripada Tuhan. Mari kita jangan menjauh daripada Tuhan. Namun sebaliknya kita mau mendekat dengan Tuhan yang tahu segala sesuatu, yang ada di mana-mana. Nah, teman-teman sekalian, di dalam ayat yang ke-23 di sana dikatakan, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiran. Teman-teman sekalian, ketika kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Ada, Dia berkuasa, Dia mengetahui segala hal yang kita lakukan. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, teman-teman sekalian. Maka juga kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Seperti kata pemazmur, Daud mengatakan, Tuhan, selidiki aku. Kenal hatiku, Tuhan. Apakah hatiku ada untuk Tuhan? Atau hatiku ada untuk sesuatu yang lain? Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kemudian ayat 24, lihatlah Tuhan, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Teman sekalian, Daud bukan hanya sekedar dia tahu Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang Maha Ada. Tuhan bisa ada di mana-mana. Tuhan yang menyertai anak-anaknya dengan setia, teman-teman sekalian. Tapi Daud juga membuka dirinya di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Selidiki hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kenalah hatiku. Dan kita membuka diri di hadapan Tuhan. Apakah selama ini, teman-teman sekalian, kita berjalan di jalan yang jauh dari Tuhan? Apakah selama ini seolah-olah kita menjauh daripada roh Tuhan, kita mengikuti jalan dunia ini, kita mengikuti nafsu kita yang akhirnya merusak diri kita dan merusak masa depan kita, teman-teman sekalian?
mari kita melihat seperti Daud. Tuntunlah aku di jalan yang benar. Nah teman-teman sekalian, di dalam doa kita harus sering mengatakan, Tuhan, kenal hatiku. Apakah aku ini sungguh-sungguh hidup di hadapan Engkau, hidup takut akan Engkau, hidup mendekat dengan Engkau, atau menjauh daripada Engkau ya Tuhan. Jikalau aku menjauh daripadamu ya Tuhan, tuntun aku di jalan-Mu. Ajarkan aku untuk berjalan di jalan-Mu. Dan itu teman-teman sekalian yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kak Yudi nggak tahu apa yang menjadi kondisi kita saat ini. Namun teman-teman sekalian, apapun itu teman-teman sekalian, mungkin kita saat ini mungkin dalam kondisi yang jauh daripada Tuhan. Kita merasa hati kita kosong. Kita merasa mungkin kita memiliki segala hal duniawi, namun hati kita kosong. Dan teman-teman sekalian, hanya Tuhan, hanya kasih Tuhan yang sanggup untuk memenuhi hati kita. Jikalau kita jauh, saatnya teman-teman sekalian, saatnya untuk kita kembali kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu menerima kita? Tuhan itu membuka tangannya lebar-lebar supaya kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita kembali membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari teman-teman sekalian, jikalau kita jauh dari Tuhan, mari mulai saat ini membangun kembali hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui saat teduh kita, melalui doa-doa kita. Bukankah Kak Yudi sering mengingatkan kita teman-teman sekalian, ayo kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita kenal Allah, kita maha tahu Dia ada di mana-mana. Dan sesungguhnya kita anak-anaknya tidak bisa jauh daripada Tuhan. Namun kita juga membuka diri di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mengkoreksi hidup kita. Tuhan juga membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan, apapun kondisi kami saat ini ya Bapa, mungkin jikalau kami saat ini sedang jauh dari hadapan-Mu, kami mengikuti jalan lain, jalan dunia ini. Mohon kasih-Mu yang besar, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu menuntun setiap kami, agar menarik setiap kami untuk kembali kepada Engkau ya Tuhan. Bawa setiap kami, anak-anak pemuda, remaja, atau siapapun yang menonton video ini ya Tuhan, agar kami terus diingatkan untuk kami kembali kepada Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, hidup di hadapan Allah yang Maha Tahu, Allah yang dekat dengan setiap kami anak-anak. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.